Halo Sobat Andal, selamat datang di channel Andaliman Juara. Oke, kita akan membahas mengenai arti gambar tes warteg. Dalam tes warteg ada 8 kotak yang berisi coretan-coretan kecil. Tugas Anda adalah meneruskan coretan tadi menjadi sebuah gambar. Hal yang perlu diperhatikan dalam tes ini yaitu 1. Dalam meneruskan coretan sebuah gambar, coretan lurus diteruskan menjadi gambar benda-benda mati, misalnya televisi, radio, komputer, dan lain-lain. Sedangkan coretan lengkung diteruskan menjadi gambar-gambar makhluk hidup, misalnya pohon beringin, ikan koi, burung nuri, dan lain-lain. Ingat, dalam menggambar jangan sampai terbalik. Coretan lurus digambar makhluk hidup dan garis lengkung digambar menjadi benda mati. Kalau ini sampai terjadi, maka akan mencerminkan kepribadian yang terganggu. Kemudian untuk coretan titik bulat hitam kecil ini bisa kita buat benda hidup atau mati. Kemudian coretan persegi panjang hitam kecil harus kita buat benda mati. Dan yang terakhir, garis titik-titik melengkung. Kita bisa membuat gambar benda mati maupun gambar benda hidup. Tapi jangan pernah kita sambungkan titiknya karena akan mencerminkan kepribadian yang emosional. Oke, langsung saja mari kita bahas mengenai makna gambar dari tes warteg. Pertama, coretan titik hitam kecil ini merupakan simbol mampu beradaptasi dan mampu melewati segala rintangan. Nah, titik ini bisa Anda teruskan menjadi makhluk hidup atau benda mati. Kalau makhluk hidup, misalnya ikan gabus, ikan lele, dan lain-lain. Kemudian kalau benda mati, ini bisa kalian teruskan menjadi gambar sasaran anak panah dengan anak panah tadi tertancap di papannya. Oke, ini saya sudah membuat gambarnya, yaitu ikan gabus. Seperti yang kita ketahui, ikan gabus ini adalah ikan yang dapat beradaptasi di segala kondisi air, baik itu sungainya memiliki banyak air atau mengandung banyak air, atau keadaan surut. Kemudian coretan yang ini merupakan simbol kebebasan. Gambar yang bisa kalian teruskan adalah makhluk hidup, misalnya burung pemakan buah atau biji-bijian, kemudian burung bangau, dan lain-lain. Untuk contohnya, ini saya sudah menggambar seekor burung bangau. Burung bangau, seperti yang kita ketahui, dia hidupnya bebas dari sungai ke sungai, dari sawah ke sawah, tidak terikat. Kemudian coretan lurus seperti ini, ada 3 ini, merupakan simbol tekad atau ambisi yang kuat, serta aktualisasi diri. Gambar
Yang bisa kalian buat dengan garis ini adalah pagar, tiang listrik, bangunan, bisa masjid atau jembatan dan lain-lain. Contohnya, saya menggambar jembatan. Nah, jembatan ini memiliki arti bahwa sebagai manusia harus bisa menjembatani suatu permasalahan yang mungkin pelik, dan seperti yang kita ketahui, jembatan juga merupakan bangunan yang kokoh yang bisa dilewati oleh orang maupun kendaraan berat, sehingga dapat mencerminkan sebuah tekad atau ambisi yang kuat. Kemudian simbol ini, segi empat hitam kecil ini, merupakan simbol cara Anda menghadapi kesulitan. Nah, simbol ini bisa kalian teruskan menjadi gedung, mercusuar, dan lain-lain. Untuk contohnya, saya sudah membuat mercusuar. Nah, seperti yang kita ketahui, fungsi dari mercusuar adalah sebagai pemandu kapal yang akan masuk ke dermaga. Dan ini merepresentasikan bahwa kita dapat menghadapi kesulitan. Kemudian simbol atau coretan yang ini merupakan simbol cara berpikir dalam menyelesaikan masalah. Simbol ini dapat kalian teruskan menjadi gambar alat konstruksi bangunan, kemudian bangunan, dan lain-lain. Ini saya sudah menggambar sebuah alat pada sebuah perusahaan di pengeboran minyak atau kilang minyak. Biasanya alat beratnya seperti ini untuk mengebor minyak bumi yang ada di daratan khususnya. Kemudian kita lanjut untuk simbol yang seperti ini. Ini merupakan simbol kesederhanaan. Nah, gambar yang kalian bisa teruskan menggunakan simbol ini adalah gantungan baju, tempat tidur, dan lain-lain. Untuk gambar contohnya, saya menggambar dua buah gantungan baju. Yang ini merepresentasikan bahwa seseorang hidup atau bisa hidup sederhana. Kemudian coretan yang ini, titik-titik melingkar putus-putus ini, merupakan simbol kehati-hatian atau tidak emosional. Simbol ini dapat kalian teruskan menjadi potongan buah atau bunga, dan lain-lain. Untuk gambar contohnya, saya menggambar buah leci atau kiwi. Kalau dipotong nanti permukaan dalamnya buahnya seperti ini. Nah, titik-titiknya ini jangan sampai disambung, karena nanti akan mencerminkan kita ceroboh dan tidak hati-hati. Kemudian gambar ke-8 atau yang terakhir, ada garis lengkung seperti ini, merupakan simbol hubungan sosial dan menunjukkan karakter bijaksana, pemaaf, dan wibawa. Coretan ini dapat kalian teruskan menjadi
makhluk hidup, yaitu misalnya pohon beringin, jamur, dan lain-lain. Nah, ini saya sudah menggambar sebuah pohon beringin. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa filosofi pohon beringin itu sangat banyak. Nah, salah satunya adalah bijaksana, menjadi seorang pemaaf, dan berwibawa. Selain hal tersebut atau hal yang saya jelaskan di atas tadi, hal yang tidak kalah penting untuk diingat dan diperhatikan dalam mengerjakan tes warteg adalah teruskan gambar menurut gender atau jenis kelamin peserta tes. Jika Anda laki-laki, teruskan gambar tersebut menjadi gambar yang maskulin dan berkonotasi positif. Kemudian jika Anda seorang wanita, maka teruskan coretan-coretan tersebut menjadi gambar yang feminim dan berkonotasi positif. Kemudian selama proses menggambar, jangan mengotori lembar kertas dan banyak menghapus, karena akan mencerminkan Anda menjadi seorang yang tidak punya rencana atau cenderung ceroboh. Maaf, ini hanya contoh sehingga saya menggunakan spidol dalam menggambar, bukan dengan pensil, agar terlihat jelas pada kamera. Kemudian, gambarlah sesuatu yang tidak biasa. Maksudnya suatu gambar yang tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang, karena akan mencerminkan sebagai seorang yang kreatif. Tetapi ingat, gambar yang kalian buat harus jelas. Maksudnya tidak abstrak dan memiliki fungsi serta daya guna yang positif. Kemudian, memberi nomor urut kotakan gambar yang sudah dibuat. Tipsnya, pemberian nomor kotak pada gambar dilakukan setelah selesai menggambar di semua kotak atau di 8 kotak. Pemberian nomor pada gambar jangan urut, tetapi acak. Pemberian nomor secara acak akan mencerminkan kepribadian yang tidak kaku. Tapi ingat, jangan terlalu acak, karena akan mencerminkan kepribadian yang kacau. Nah, kemudian ingat, jangan memberikan nomor urut 1 pada coretan ini dan ini, karena Anda akan dinilai memiliki kelainan seksual. Oleh karena itu, kami sarankan seperti ini. Pemberian nomornya bisa Anda mulai dari sebelah sini, misalnya 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Atau bisa juga dibalik dari yang sebelah sini, 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau bisa juga secara vertikal seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau secara vertikal tetapi terbalik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan lupa beri keterangan gambar yang Anda buat sesuai nomor yang kita buat tadi. Ini ya, saya contohkan. Misalnya kita memilih nomor urutan seperti ini ya. Seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir, beri keterangan gambar mana yang disukai,
mudah dan sulit digambar. Tipsnya untuk memilih gambar sebagai berikut. Untuk gambar yang disukai, ini sebelumnya ada yang terlewat, ini kita namai dulu. Setelah kita beri nomor, kita namai gambar yang sudah kita buat. Ini misalnya saya tulisin saja ya, mercusuar. Seharusnya di luar gambar ini, tapi mengingat nanti kepotong di kamera, saya tulis di dalam kotakannya. Terus alat pengeboran minyak bumi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita memilih gambar mana yang disukai, mudah digambar dan sulit digambar. Tipsnya, untuk gambar yang disukai, pilihlah gambar yang memang terbaik dari gambar yang kalian buat. Kriterianya adalah berkonotasi positif dan tidak abstrak. Nah, misalnya kalian bisa memilih ini, disukai, pohon beringin. Kemudian gambar yang mudah digambar. Tipsnya, pilihlah gambar yang memang kalian mudah menggambarnya, tetapi jangan pilih gambar yang terlalu sederhana, karena akan mencerminkan kepribadian yang suka pilih-pilih pekerjaan yang gampang saja. Nah, bisa kalian pilih ini misalnya ikan gabus. Nah, selain gambarnya juga bagus, nah filosofi ikan gabus ini juga baik, bisa beradaptasi di segala kondisi air. Kemudian yang tadi yang disukai, ini filosofinya juga bagus karena pohon beringin melambangkan seorang yang berwibawa, pemaaf, dan berjiwa besar atau mengayomi. Kemudian untuk gambar yang sulit digambar, pilihlah gambar yang memang kalian sulit menggambarnya. Tetapi jangan pilih gambar yang terlalu rumit atau sulit dan akhirnya gambar itu jelek. Karena dikhawatirkan jika gambarnya jelek akan mencerminkan kepribadian yang tidak dapat mengerjakan suatu pekerjaan dengan sempurna atau baik. Nah, kalian bisa memilih misalnya ini gambar nomor 1 ini mercusuar. Nah, selain ini memang cukup rumit dalam menggambarnya, tetapi gambarnya lumayan bagus. Kemudian filosofi dari mercusuar juga sebagai pengarah atau pemimpin, sehingga dapat memimpin anggota-anggotanya yang disimbolkan dengan kapal-kapal yang akan berlabuh di dermaga tersebut. Itu saja, sekian pembahasan psikotes warteg ini. Salam sukses.